Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Suryaningrum dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi dan Perkantoran offering di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, teman-teman, kita di sini akan belajar bareng tentang bagaimana cara menghitung daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya, Jalan Tertintang 92 Surabaya. Nah, di sini sudah disediakan beberapa tabel yang kosong yang nantinya akan kita hitung dengan menerapkan rumus-rumus pada Microsoft Excel. Nah, perlu diketahui bahwa kita akan menggunakan rumus-rumus Excel yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, dan juga COUNTIF. Nah, perlu diketahui juga bahwa perbedaan antara VLOOKUP dan juga HLOOKUP adalah ketika VLOOKUP kita gunakan ketika ingin mencari atau menghitung nilai atau data dari sumber lain dengan tabel vertikal atau tabel yang menurun ke bawah. Dan sedangkan lookup adalah akan kita gunakan ketika kita ingin mencari atau menghitung nilai atau data dari sumber lain dengan tabel berbentuk horizontal atau memanjang ke samping. Dan SUMIF itu sendiri adalah akan kita gunakan ketika kita ingin menghitung total nilai suatu kondisi tertentu. Sedangkan COUNTIF akan kita gunakan ketika kita ingin menghitung jumlah nilai sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, perlu diperhatikan dalam pengerjaan ini kita harus memperhatikan petunjuknya. Petunjuk ini akan kita jadikan acuan ketika kita ingin menghitung mengisi tabel-tabel yang kosong ini. Langsung saja yang pertama kita akan menghitung gaji pokok. Nah, pada petunjuknya gaji pokok diisi dengan fungsi pembacaan tabel atau VLOOKUP. Maka di sini kita masukkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Value-nya kita menggunakan golongan karena kita ingin mencari gaji pokok. Lalu koma, karena di Excel saya menggunakan koma, maka saya ikuti koma. Jika Excel Anda menggunakan titik 2, maka ikuti saja titik 2. Lalu kita ke tabel array. Tabel array yang dimaksud adalah ini. Maka kita blok semuanya tabel array dan jangan lupa dikunci. Berhubung di Excel saya tidak bisa mengunci dengan menekan tombol F4, maka saya akan mengunci secara manual, yaitu dengan menekan tombol Shift dan juga angka 4. Kita kunci satu persatu. Gunanya apa? Agar rumus ini tidak berubah ketika kita ingin menghitung secara otomatis. Lalu ke call index num. Nah, yang dimaksud call index num di sini adalah kolom keberapa yang akan kita cari, yaitu kita ingin mencari gaji pokok, maka di sini gaji pokok tercantum pada kolom kedua. Maka kita tulis di sini angka 2. Lalu 0. 0 di sini berarti false yang biasa digunakan untuk menentukan. Nah, lalu kita tekan enter. Di sini kita telah mengetahui gaji pokok karyawan pertama sebesar 1 juta rupiah. Kita tarik ke bawah. Nah, kita mengetahui otomatis jumlah dari keseluruhan gaji pokok karyawan. Jangan lupa kita jumlahkan dengan rumus SUM. Sama dengan SUM buka kurung. Kita blok semuanya, tekan enter. Lalu kita menghitung tunjangan istri, teman-teman. Nah, tunjangan istri ini di petunjuknya kita harus memperhatikan ya. Jika status kawin, maka tunjangan istrinya 10% dari gaji pokok. Jika tidak kawin, tunjangannya sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan fungsi logika, yaitu sama dengan if jika kawin, maka kita menggunakan K ya, karena kita menggunakan kawin, koma, gaji pokok dikalikan 10%, koma 0, maka hasilnya adalah 100.000. Nah, ini tunjangan istri untuk karyawan pertama. Kita bisa mengetahui tunjangan istri untuk karyawan yang lainnya dengan cara menarik ke bawah, seperti ini. Jangan lupa kita jumlahkan dengan menggunakan rumus SUM. Kita buat semuanya, tekan enter. Kita mengetahui bahwa tunjangan istri dari seluruh karyawan adalah Rp580.000.
Terus selanjutnya kita akan menghitung tunjangan anak. Diperhatikan bahwa jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikalikan gaji pokok dikalikan jumlah anak. Dan jika tidak, atau jumlah anak lebih besar sama dengan 3, maka 5% dikalikan gaji pokok dikalikan 2. Nah, di sini masih sama kita menggunakan rumus if. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan if jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikalikan gaji pokok dikalikan jumlah anak, dan jika jumlah anak lebih besar sama dengan 3, maka 2 dikalikan 5% dikalikan gaji pokok. Kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Tekan enter. Nah, di sini kita telah mengetahui tunjangan anak yaitu sebesar 100.000 pada karyawan pertama. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk menghitung keseluruhan jangan lupa menggunakan rumus sum. Tekan enter. Nah, di sini kita telah mengetahui tunjangan keseluruhan dari tunjangan anak seluruhan karyawan. Selanjutnya teman-teman kita akan menghitung gaji kotor. Di petunjuk diketahui bahwa gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Kita menggunakan rumus sum. Gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak, tekan enter. Mengetahui bahwa gaji pokok dari karyawan pertama sebesar Rp1.200.000. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung, bisa kita tarik ke bawah. Seperti ini. Dan juga jangan lupa menjumlah dengan menggunakan rumus sum. Tekan enter. Selanjutnya kita akan menghitung potongan. Diketahui di dalam petunjuk bahwa potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Maka langsung saja kita masukkan sama dengan 15% dikalikan gaji kotor. Tekan enter, lalu kita tarik ke bawah. Dan juga jangan sampai lupa menjumlahkan semuanya dengan rumus sum. Kita jumlahkan, tekan enter. Untuk selanjutnya kita akan menghitung gaji bersih. Perhatikan di petunjuknya ya teman-teman bahwa gaji bersih itu sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Maka kita menggunakan rumus sum. Gaji kotor dikurangi potongan. Tekan enter. Nah, cek lagi. Gaji kotor dikurangi potongan. Nah, untuk memudahkan kita bisa langsung saja tarik ke bawah. Seperti ini. Dan jangan lupa jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Nah, kita telah menghitung daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah pegawai yang kawin. Nah, di sini kita akan menerapkan rumus count if dan juga sum if. Yang pertama kita menggunakan rumus count if. Kita masukkan rumusnya. Buka kurung. Ring yang dimaksud di sini adalah pada status, yaitu pegawai yang kawin. Nah, kita tulisnya koma K, karena kita kriterianya kawin, maka tuliskan K. Enter, 7. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah pegawai golongan 2. Kita masih menggunakan rumus count if. Masukkan rumus count if, buka kurung.
Ring di sini adalah golongan karena kita ingin mencari golongan. Koma, kriterianya adalah 2 karena kita ingin mencari jumlah pegawai golongan 2. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, 3. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Nah, di sini kita akan menerapkan rumus sum if. Kita masukkan rumus sum if, buka kurung, range. Range yang dimaksud adalah status ya, karena kita akan mencari menggunakan kunci tabel status. Kriteria, kriterianya adalah K, koma, tabel range, sum range. Nah, ini yang dimaksudkan adalah gaji bersih. Tabel gaji bersih kita buat semuanya, tekan enter. Oh, maaf, sorry. Tutup kurung, tekan enter. If status koma A, koma, summary-nya adalah gaji bersih. Nah, sini tutup kurung, enter. Sini kita perlebar tabelnya. Nah, maka di sini, oh ternyata masalahnya tabelnya kurang panjang ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Ternyata jumlahnya adalah 5.877.750 rupiah. Sebelumnya kita ganti formatnya terlebih dahulu menggunakan accounting dengan decimal place 0. Gunakan rupiah Indonesia. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah potongan pegawai golongan 4. Kita masih menggunakan rumus sum if. Masukkan rumus sum if, buka kurung, golongan. Range-nya yaitu golongan. Koma kriteria. Kriteria kita menggunakan 4 karena kita mencari golongan 4. Lalu ke summary. Summary yang dimaksud di sini adalah kolom potongan. Kurung, tekan enter. Di sini sudah tercantumkan jumlah potongan pegawai golongan keempat yaitu 480.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari sama dengan 3. Kita memakai rumus count if. Sama dengan count if, kita kurung, jumlah anak, koma, kriterianya adalah lebih dari sama dengan 3. Kita ketik dulu, jangan lupa. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jumlah pegawai sama dengan 3 ini kita atur lagi formatnya number general. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, kita telah menyelesaikan mengerjakan tabel-tabel yang kosong dari daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya Jalan Petintas 92 Surabaya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.